Bincang Panah Hukum bersama Bang Marzuki. Diskusi untuk solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Menteri, Bapak Dr. Said Kamal, yang kami hormati teman-teman semuanya peserta diskusi, dan yang kami muliakan para Cang Panah lover di jagat maya. Pagi hari ini kita diskusi santai dengan pemateri kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Said Kamal. Beliau adalah Kepala Bidang Pengawasan Syariat Islam yang membawahi wilayah Hizbah di Provinsi Aceh. Nah, saat ini kita sadari bahwa di jagat maya kita ada yang namanya yang sedang viral sekali itu Fashion Week. Ada Citayam, kemudian Bojonggede, semuanya yang istilahnya seperti jiji lah ya. Nah, itu sekarang sudah begitu viral. Nah, ternyata fenomena itu ada di Aceh dan di beberapa tempat seperti di Biren dan di Banda Aceh, walaupun diam-diam. Namun untuk menyikapi tersebut, tema yang kita usung hari ini adalah peran WH dalam menyikapi fenomena Fashion Week di Aceh. Kita ketahui bahwa Fashion Week itu adalah peragaan gaya busana di tempat umum, terutama di jalan di zebra cross, di jalan-jalan, sehingga itu menjadi tanggapan dari masyarakat, terutama Aceh. Ada pelaksanaan syariat Islam yang sudah dicanangkan oleh negara. Nah, itu perlu kita sikapi. Oleh karenanya, nanti Bapak narasumber kita akan membahas permasalahan tersebut, bagaimana, apa boleh, atau kalau boleh bagaimana. Dan nanti kita akan dengarkan materi dari Bapak Edi Kamal kita. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi tersebut. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu diperkenalkan lagi, sudah disampaikan tadi oleh Pak Marzuki setelah pembawa acara dan sekaligus sebagai penyelenggara ya, kegiatan Cang Panah. Cang Panah. Jadi apa itu Cang Panah? Mungkin anak-anak muda ini belum tahu apa istilah Cang Panah ya. Kalau Cang Panah itu adalah diskusi kecil kan, diskusi kecil membicarakan masalah-masalah aktual yang sedang terjadi. Jadi sangat baik sekali apa dari pihak penyelenggara ini menyediakan satu tema yang sangat aktual sekarang, yaitu kita angkat dulu ceritanya itu Citayam Fashion Week ya. Nah, yang disingkat dengan CFW. Apa itu kegiatan itu? Adalah kegiatan sekelompok anak muda yang berdomisili di sekitar Sudirman, Citayam, Bogor, dan Depok. Nah, disingkat dengan SCBD. Ya. Mereka berkumpul dan mengekspresikan gaya fashion sesuai dengan selera mereka masing-masing. Jadi ini tanpa dikoordinir oleh pihak pemerintah atau lembaga-lembaga yang resmi, gitu kan. Jadi mereka menggunakan lokasi itu di sekitar zebra cross, Jalan Sudirman, Duku Atas, Jakarta Pusat. Jadi sepertinya ini banyak juga perancang-perancang ternama nasional seperti Bayi Wong dan Aditya Nugraha jadi rebutan untuk mereka ingin memiliki suatu hak karya intelektual. Mereka sama-sama sudah mengajukan ke Departemen
Hukum dan HAM RI tentang ini. Tapi nampaknya pemerintah itu akan merasa keberatan karena apa? Tidak mungkin fasilitas umum itu dijadikan sebagai milik pribadi ataupun sebuah kelompok. Gitu, ya. Jadi sepertinya Citayam Fashion Week ini sepertinya adalah mencontoh, ya, ingin mencontoh Paris Fashion Week. Jadi kota Paris itu adalah kota mode yang terkenal di dunia. Jadi kalau di sana itu ada satu lembaga resmi yang dibentuk, yang ditunjuk oleh pemerintah itu bernama Fédération Prancis de la Culture. Jadi ini nama lembaganya yang mengkoordinir karya-karya fashion terkenal. Jadi pada suatu kesempatan kami juga keliling-keliling kota Paris melihat tempat-tempat bersejarah di kota Paris. Pas melewati tempat panggung yang disediakan oleh pemerintah itu, yang tidak jauh dari Menara Eiffel, kira-kira lebih kurang 5 km di tengah kota. Nah itu bebas mengekspresikan karya-karya fashion di tingkat internasional. Nah ini barangkali itu lebih resmi dan mereka juga memanfaatkan tempat-tempat yang bersejarah untuk melakukan fashion. Dubai gitu. Di Dubai itu ada satu negara bagian dari Uni Emirat Arab, Sharjah. Kami juga sudah ada di sana. Jadi 2 jam lebih kurang dari Dubai menuju ke Sharjah. Itu negara bagian dari Uni Emirat Arab. Dan di tengah kota itu disediakan ya tempat-tempat penampilan seni dan budaya. Nah, itu bagus sekali. Untuk ini adalah sebagai budaya kawasan budaya di lingkungan masyarakat Arab. Nah, dan ini juga penampilan seni-seni Islami sering ditampilkan di daerah itu. Jadi menyangkut dengan Citayam Fashion Week, jadi kami pikir itu pemerintah juga harus menyediakan tempat yang resmi ya, yang dikelola oleh pemerintah atau swasta, sehingga tidak memanfaatkan cakwal itu di aspal ataupun di tempat penyeberangan. Nah, ini. Yang perlu kami sampaikan bahwa walaupun pemerintah DKI tidak secara terang-terangan melarang penampilan ataupun kegiatan Citayam Fashion Week ini, tetapi pihak Satpol PP itu sering menertibkan atau membubarkan kegiatan-kegiatan Fashion Week ini supaya tidak terjadi menghambat jalur lintas umum. Jadi sehingga keramaian itu tidak terkontrol. Nah ini dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta. Di sana tidak ada WHM. Jadi pihak Satpol PP sendiri dari sisi ketertiban umum itu membubarkan kegiatan. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini kita lihat beberapa hari yang lalu juga dari pihak Kapolda Aceh melalui Kabid Humas sudah menyampaikan kepada masyarakat Aceh supaya tidak mencontoh kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya mungkin di Aceh itu tidak yang masyarakat yang Islami yang barangkali kegiatan-kegiatan itu akan menimbulkan penampilan yang tidak bersyariat. Jadi kita sudah ada Kanun 11/2002 yaitu masalah tidak ibadah dan syiar Islam. Nah, di situ juga diatur masalah pakaian masyarakat kita, masyarakat Muslim. Jadi oleh karena itu kita tidak mencontoh seperti hal-hal demikian. Jadi oleh karena itu kami sangat mengapresiasi apa disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa
bahwa Aceh tidak memberi tempat gitu, untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Mungkin bertentangan dengan adat dan budaya kita, agama kita. Jadi kemudian Satpol PP belum secara resmi, tapi oleh karena itu kita berpedoman juga kepada aturan kita, kanun kita, yang barangkali kegiatan atau budaya-budaya seperti itu tidak ada tempat di bumi Aceh. Kalaupun misalnya ada penampilan fashion show, itu silakan dilaporkan kepada pihak instansi terkait apa materinya dan bagaimana fashion yang akan ditampilkan. Sementara kita di Aceh ini sudah diatur juga kegiatan-kegiatan keramaian. Nah, jadi tidak boleh bercampur baur antara wanita dan laki-laki, dan materi yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan bertentangan dengan budaya dan agama kita. Barangkali demikian yang mungkin nanti akan berkembang dalam diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Edi Kamal apa yang disampaikan tadi, luar biasa. Yang bahwa salah satu inti yang beliau sampaikan adalah kegiatan Fashion Week itu adalah memang untuk kebebasan berekspresi. Namun di Aceh ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dipatuhi. Yang pertama, tidak melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan juga tidak melanggar syariat. Nah, apabila misalnya mungkin ada beberapa yang sudah pernah seperti di Biren itu dari pihak karena kegiatannya di depan Sudria, dan pihak Sudria sudah minta maaf karena kegiatan tersebut. Kemudian di Banda Aceh ada tapi personal secara tersembunyi-sembunyi. Nah, ketika nanti tiba-tiba ada yang melakukan katakanlah sekelompok masyarakat, sekelompok pemuda ingin meniru-niru kegiatan Fashion Week seperti kegiatan ini, gimana Pak kira-kira tindakan WH di lapangan? Ya, baik. Ya, kita juga ada istilahnya memberi semacam pengertian yang positif kepada anak-anak muda kita ini, supaya tidak meniru-nirukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak ada manfaatnya pada masyarakat. Jadi oleh karena itu kita akan melakukan diskusi dan sekaligus memberi pengertian yang baik, yang positif kepada kalau ada pihak penyelenggara, supaya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak mengganggu ketertiban masyarakat terutama, dan tidak melanggar adat istiadat masyarakat kita, adat Acehnya. Baik, terima kasih Pak Edi Kamal. Ini ada peserta Pak Husaini dari Kota Banda Aceh, kemudian Pak Muhammad, dan dari teman-teman semuanya ada Bu Juliati ini. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak-Bapak 1-2 orang, kami silahkan biar masyarakat tahu bahwa kegiatan ini mengingat Aceh ada keistimewaan, mungkin harus berpedoman kepada adat istiadat di Aceh dan syariat.